Guten Morgen Family Horizon. Balik lagi sama Om J. Hari ini Om J kita seperti biasa mau bikin daily outlook, market daily outlook ya, DMO. Dan di pagi hari ini sangat indah seperti biasa. Market belum buka, sekarang menunjukkan pukul jam 5 pagi. Jam 5 pagi lewat 48 menit. Dan tadi malam kita udah dengerin speech dari Jerome Powell dari The Federal Reserve, dari The Fed untuk waktu FOMC, di mana beliau sudah melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point. Akan tetapi semalam ada hal-hal yang lucu. Kenapa kok balik lagi Om J, kenapa sih Om sebelum marketnya turun, sebelum XAU turun, sebelum bahkan USDJPY itu naik meningkat, Om J udah bilang bahwasanya Om J ngambil sentimen untuk turun ya. Balik lagi gini guys, jadi market itu bergerak bukan hanya karena teknikal ya, bukan hanya karena teknikal, akan tetapi banyak hal di belakang market itu yang membuatnya bergerak. Yang pertama adalah ketika market bergerak itu sudah dipastikan karena supply dan demand. Nah, kita balik lagi ngomongin US dollar secara fundamentalnya. US dollar itu adalah salah satu alternatif safe haven yang dimiliki dunia ini selain dari gold itu sendiri. Walaupun gold ada God's money dan US dollar itu adalah government money. Nah, government money ini ya dimana para government mereka itu mencoba mengcopy paste sistemnya dari Tuhan, yang dimana God's money, the golds and silver itu mereka coba ingin melakukan dan mencoba mencetaknya menjadi kertas, di mana itu sebenarnya sejatinya tidak ada harganya. Akan tetapi karena manusia itu begitu sangat percaya dengan US dollar, akhirnya itu juga menjadi secondary safe haven. Nah, balik lagi kita melihat kenapa kok tadi malam bahkan ada banyak berita yang luar biasa juga di tadi malam, saat malam itu juga, hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga, di mana kita melihat saham di Amerika itu juga hancur, XAU turun sejauh-jauhnya. Katanya buat teman-teman yang udah nonton Outlook harusnya udah selamat sih ya, udah paham ya kenapa. Karena gini guys, jadi sebenarnya walaupun untuk The Federal Reserve memangkas suku bunga, mungkin ya kayak di TikTok, Om J juga ngeliatin TikTok ya, balik lagi teman-teman, banyak yang ngomong buy pemangkasan suku bunga, buy pemangkasan suku bunga. Harusnya dilihat dulu pemangkasan suku bunga ini dilakukan untuk apa yang pertama. Terus kenapa dia memangkas suku bunga? Kondisi Amerika seperti apa sekarang? Sentimen di sana seperti apa? Apakah mereka akan memasuki resesi atau tidak? Kalau Amerika masih sehat-sehat saja, ekonominya akan terus sehat gitu loh. Walaupun suku bunganya rendah, itu akan tetap digunakan dan akan terus mendorong untuk mendorong dolar semakin kuat. Itulah kenapa Om J dari kemarin secara melihat secara fundamental itu untuk US dollar masih strong. Dan untuk XAU sendiri dari Cina juga sudah mulai perlahan-lahan, dari setelah membeli emas yang begitu banyak, tidak mungkin mereka tidak akan menjualnya sedikit demi sedikit, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pagi hari ini kita akan bahas kira-kira The Federal Reserve itu ngelakuin apa aja tadi malam. Kita akan ngelakuin fast review seperti biasa, kita akan melakukan outlook seperti biasa, kita akan melihat secara teknikal dan secara fundamental. Cuman untuk hari ini Om J pengen bawa teman-teman semuanya untuk melihat data fundamental dan kenapa sih sebenarnya untuk Amerika kemarin untuk The Federal Reserve mereka memangkas suku bunga, akan tetapi dolar malah menguat. Kenapa alasannya kita akan bongkar untuk hari ini. Oke, mari kita lihat. Untuk hari ini Om J ngambil artikel dari The Wall Street Journal. Kalau teman-teman tahu The Wall Street Journal atau WSJ.com ya, hari ini ada sinyal The Fed plan to slow rate cuts sending stock lower. Jadi berita ini memberitahu bahwasannya ini gara-gara The Federal Reserve memberikan sinyal untuk mereka untuk memangkas suku bunga perlahan-lahan. Akhirnya saham di Amerika itu hancur semua. Balik lagi saham, kalau di saham dunia market itu gini, seperti anak kecil yang memiliki permen, di mana permennya diambil mereka tantrum. Nah, market Amerika itu kemarin tantrum guys. Mereka akhirnya memindahkan uang mereka yang begitu besarnya itu masuk untuk dari stock market dipindahkan lagi ke US dollar. Itu yang membuat US dollar menjulang tinggi ya. Contohnya kayak gitulah intinya. Nah, kalau kita melihat dari Chairman Jerome Powell semalam juga dia udah ngomong bahasa pekerjaan yang bla 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 bla. Nah, ini kita ngeliat ya afternoons bla bla, Dow Jones Industrial turun 2,5%, market dan turun sampai ya worst streak in 15 years. Nah, losingnya intinya karena sudah mulai transisi. Tapi teman-teman yang tadi malam itu ada di Horizon FX atau ada di grup Telegram yang tadi malam kita ngobrol sambil bercanda dan lain-lain di grup, itu seharusnya sudah tahu. Apalagi buat teman-teman yang nontonin The Market Outlook ya, DMO Market Outlook, Daily Market Outlook dari tanggal 16 kemarin Om J sudah memberikan sinyal. Akan tetapi di grup Om J sudah memberikan sinyal dari bulan November, dimana kemungkinan besar untuk Desember ini kalau terjadi rate cuts pun US dollar akan tetap meningkat. Karena balik lagi nggak mungkin selamanya Amerika akan pasrah gitu aja diinjek-injek sama negara lain. Bahasa kasarnya seperti itu guys. Intinya Om J di sini pengen membawakan segala hal yang serumit, yang susah ini, dimana teman-teman bisa melihatnya gitu ya. Nah, kalau kita melihat lagi The Federal Funds Rate Target Risk Projection. Nah, semalam itu ada
yang menjadi pembahasan penting dari The Federal Reserve, bahwasannya target mereka untuk mencapai target 2% data inflasi 2% itu mereka melihat kemungkinan besar akan tercapai di 2027. Akan tetapi untuk sebelumnya, FOMC sebelumnya, mereka berkata kemungkinan 2026 dapat tercapai untuk data inflasi yang akan dicapai di 2026 untuk mencapai target 2%. Akan tetapi untuk tadi malam, lebih tepatnya tanggal 19, mereka berkata bahwasanya inflasi kemungkinan besar untuk sampai target 2% mereka akan membutuhkan waktu sampai tahun 2027. So, itu kenapa mereka kemungkinan besar akan still holding rates walaupun mereka masih ditanyain dari natural rates-nya berapa dan yang lain-lain. Nah, intinya kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar dalam ini silakan teman-teman searching, tapi untuk hari ini Om J pengen seperti biasa melakukan cepat, oke? Nah, itu yang kita melihat dari Wall Street Journal sendiri. Untuk Wall Street Journal, dia mengatakan, dan sekarang kita melihat untuk dari Trading View sendiri, kita melihat beberapa saham-saham besar seperti Apple, Nvidia, Microsoft, Google, yang lain-lain, dan ya the Magnificent Seven pun hancur gitu kan. Nah, ini semua lagi drop semua. Bahkan untuk kalau kita melihat SP5 ini, kita ngomongin SP500. Kalau kita ngelihat di Nasdaq juga sebenarnya kita lihat tuh, ini lagi merah semua guys. Jadi benar-benar lagi merah untuk di Amerika sendiri. Dan untuk pagi hari ini market belum buka juga. Jadi makanya Om J pengen ngajak teman-teman semuanya sambil menunggu market buka ini, apa yang akan harus kita lakukan sebelum kita trading. Balik lagi, sebelum kita trading pertama kita harus cek dulu. Yang pertama adalah rules dari teman-teman trading itu seperti apa, strategi teman-teman itu seperti apa. Balik lagi, kalau kebanyakan strategi nggak akan kalian bakalan profit. Nah, kalau kita sudah melihat itu, kita harus melihat secara data fundamental. Kalau kita melihat dari data fundamental kemarin, yaitu yang di pagi hari ini yang akan ada adalah di sini, yaitu BOJ Monetary Statement, di mana di sini bakalan ada interest rate. Kemungkinan the BOJ sendiri akan menahankan suku bunganya yang masih di 0,25 basis point ya, masih di sini, belum sampai 1%, belum sampai 1% suku bunga di Jepang itu sendiri, yang kemungkinan untuk mendorong carry trade, yang itu juga akan mendorong US dollar lebih tinggi lagi, apalagi dari sentimen bahwasannya kemungkinan besar inflasi baru akan sampai di target The Federal Reserve di angka 2% pada 2027. Nah, nanti ada konferensi juga. Jadi untuk yang JPY-JPYan pagi hari ini kemungkinan besar nanti di jam 10 pagi ini bakalan terjadi likuiditas yang cukup tinggi. Jadi hati-hati yang misalnya teman-teman punya data atau punya entryan di USD JPY atau JPY JPYan yang Jepang-Jepangan ya. Terus kalau kita ngelihat dari di sini NSD ya, intinya teman-teman harus ngelihat dulu gitu ya. Nah, interest rate projection currency kita melihat ini, mereka dari previewnya tetap, akan tetapi untuk interest rate projection untuk first year ini cuman sampai dari yang sebelumnya akan The Federal Reserve mungkin memangkas sampai di 3,4 basis point, 3,4% untuk suku bunganya. Akan tetapi untuk sekarang, untuk projection untuk tahun depan ya, kemudian projectionnya itu hanya akan berhenti di 3,9%, dan bahkan untuk di longer run-nya sendiri itu mereka memprediksikan actual untuk dari tadi malam adalah di 3%. Dan sedangkan di second year-nya. Nah, untuk the interest rate decision-nya tadi malam dipangkas 25 basis point ya. Seperti yang Om J mungkin katakan kemarin, dan ya hoki mungkin Om J ya, Om J hoki, dan ya pas lagi juga marketnya ternyata kita sesuai, pemikiran kita sesuai dengan para institusional. Akhirnya ya tadi malam kita dapat lumayan banyak, mungkin dari teman-teman yang udah nonton seharusnya juga udah melihat ya. Nah, kalau untuk kita melihat dari XAU sendiri, sebentar guys, kita hide dulu biar jelas chartnya. Buat yang teman-teman kemarin mungkin dari tanggal 16, Om J di sini memberitahu teman-teman bahwasanya jika mungkin teman-teman bisa ngambil posisi sell di sini atau yang dapat sell di sini ya, it's good opportunity. Dan Om J bilang kalau dia bisa sampai sini ini adalah hold, dan ya benar saja market terjadi sideways yang cukup panjang selama satu hari sampai tadi malam. Mereka terjadi pergerakan setelah kembali merejection MA dan akhirnya turun lagi, dan akhirnya mereka berhasil break up di target utama kita yang ada di sini. Dan akhirnya seperti yang Om J katakan, target Om J adalah di 2600 dan target Om J sudah clear di 2600, dan hari ini XAU berhenti closing di angka 2585 ya, 2585, dimana kalau di grup Om J udah bilang sama teman-teman semua bahwasanya target saya pribadi ada di 2580 ya. Alhamdulillah, puji Tuhan, bersyukur semuanya dapat profit, dapat cuan, dapat arah yang sama. Karena balik lagi kita berusaha, ingat mindset yang pertama dalam kita trading itu kita harus menyamakan mindset kita dengan para institusional ya. Lihat aja chartnya Om J di sini cuma garis-garis abu-abu, kotak Fibonacci tahunan yang nariknya setahun sekali. Terus di sini ada moving average juga, hanya moving average. Nah, kalau kita sekarang balik lagi kita melihat ke technical. Tadi kita secara fundamental udah tahu bahwasanya US dollar akan menguat. Nah, itu mendorong yang dimana aset mereka dari gold, dan juga ini udah dipastikan gold akan melemah, akan terus melemah lagi. Nah, kita bisa melihat kemungkinan besar untuk XAU sendiri kalau memang target ini hari ini dia tidak ada recover yang dimana target recover pertama adalah di sini, adalah di 2600 lagi, dimana dia harus retesting lagi.
atau dia akan touching dulu di Fibo secara 6 month atau ya 6 month ya. Untuk Fibo 6 month ya, untuk Fibo 6 month itu kemungkinan besar di 0,5 ada di 2578, baru dia mungkin terjadi sedikit fake out di sini, baru dia akan memantul ke atas lagi sampai ke 2600, dan di 2600 ini akan dia mulai berdansa di sini. Kalau Om J sendiri pandangan untuk XAU mungkin seperti itu saja, nggak begitu banyak lah. Nah, akan tetapi kalau kita melihat untuk tren jangka panjangnya, kemarin kita udah buka chart dari weekly ya, chart weekly udah double dan pressure untuk secara sellingnya udah sangat besar. Kita akan buka dari H4, kita akan melihat untuk secara dari MA-nya dulu. Kalau kita melihat dari moving average 200 ya, SMA 200, simple moving average 200, ini sudah mulai terjadi crossing ya. Kalau crossing tendangan ya, kalau tendangan apa-apa bahasanya. Ini sudah terjadi crossing di sini dengan warna MA warna biru atau MA 100 dari sini, dan ini sudah menandakan downtrend yang akan terjadi downtrend yang cukup panjang. Balik lagi, yang crossing itu MA 200 bukan MA 100-nya di MA 200 ya. Jadi kemungkinan besar ini akan terjadi downtrend yang cukup panjang, di mana kemungkinan besar saya sendiri pribadi mungkin kalau dia berhasil menembus untuk XAU sendiri, dia berhasil menembus di zona 2 Fibo 2 secara yearly, yang dimana itu ada di 2,2512. Kemungkinan besar XAU sendiri akan masih mengejar kembali lagi ke 2450 itu untuk prediksi harga emas. Tapi balik lagi, ini hanya prediksi ya, teman-teman juga harus memprediksi sendiri. Itu untuk secara teknikal. Kenapa sih Om J kok analisanya gold dulu ya? Karena rata-rata di Horizon itu senangnya, keluarga Horizon itu senangnya sama si emas, si kuning ini ya, gitu ya teman-teman ya. Balik lagi, akan tetapi kalau kita melihat daily juga, kita harus serius juga ya, balik lagi karena semuanya segala macam itu probabilitas. Kalau kita melihat secara daily sendiri, ini kita melihat positioning daily dia sudah melakukan break. Dia sudah melakukan break yang cukup kuat ya. Kemungkinan besar dia mungkin akan mengejar di sini dulu, yang dimana di sini zona ini kemungkinan besar akan terjadi pemantulan. Makanya kenapa Om J tadi bilang di sini mungkin akan terjadi sedikit fake out dulu sebelum dia menjadi kenaikan. Apakah akan terjadi fake out begitu saja? Ya tidak tahu, kita hanya bisa mengikuti market, akan tetapi kita setidaknya sudah bisa menunggu dan memastikan zona kita. Karena yang Om J lihat di sini adalah di sini nih. Karena yang Om J lihat adalah di sini, yang dimana di sini adalah probabilitas untuk terjadi koreksi sedikit, koreksi sehat, yang dimana baru dia akan melanjutkan penurunan yang cukup dalam dan signifikan untuk XAU sendiri. Nah, kalau untuk teman-teman yang untuk trading mungkin di USD JPY buat hari ini, USD JPY kalau ini kita lihat kemungkinan besar untuk target terdekatnya masih sama seperti kemarin. Buat teman-teman yang untuk mungkin nambah buy lagi, ya congratulations sudah profit untuk tadi malam. Dan di sini kita melihat di sini ya, kemungkinan ini yang bakalan dia berusaha untuk break dulu, karena kalau dia berhasil untuk nge-break di sini, kita dapat memastikan untuk USD JPY kemungkinan besar dia akan hit 158 kembali sebelum melanjutkan tren penurunan yang nanti akan terjadi kemungkinan besar di 2026-2027. Untuk Om J sendiri untuk USD JPY masih pegang bullish ya, masih pegang bullish karena balik lagi untuk Jepang sendiri kemarin kita sudah bahas, mereka kemungkinan kayaknya nggak suka ngeluarin duit cash, akhirnya ya begitu, mereka tidak terjadi inflasi, yang akhirnya mau nggak mau ya suku bunga kalau dinaikkan malah jadinya deflasi kan, kayak gitu ya. Akhirnya ya begitu. Untuk pagi hari ini dapatnya ya begini, untuk tadi malam dapatnya ya cuan gitu kan. Jadi kalau Om J simple aja, yang penting analisa simple. Untuk secara teknikal nggak perlu terlalu banyak pusing. Kalau terlalu banyak analisa, harus analisa satu-satu, candle satu-satu, enggak. Kalau Om J lebih baik melihat oke, zona-zona probabilitas yang tinggi di mana, dan itu yang Om J lakukan untuk mencari cuan, untuk mendapatkan cuan ya. Untuk pagi hari ini untuk GU sendiri kita melihat terjun payung ya guys, setelah dia mencoba ya mungkin tidak tersentuh zona kita, akan tetapi ya kalau kita melihat dari moving average untuk yang udah early entry sendiri dari H1 atau 1 hour itu udah seharusnya sudah cuan, karena balik lagi ini sudah cukup panjang untuk GU. Dan untuk Euro sendiri dia juga sudah mulai terjun, sama seperti yang kemarin kita bicarakan, kemungkinan besar masih sama untuk terjun. Nah BTC sendiri juga di 100.000 sekarang dia mantul dan berusaha nembus untuk di Fibo 3 di 101.101.98. Nah kalau Om J sendiri gimana Om J kalau untuk BTC buat teman-teman? Untuk BTC sendiri kemungkinan besar ini akan terjadi koreksi yang cukup dalam, mungkin kalau Om J sendiri sampai di 97 sampai di 98 untuk di zona ini. Kita marking zonanya. Mungkin sampai di sini dulu, baru dari sini baru nanti akan terjadi recover lagi ke atas ya, karena balik lagi ini sudah mau Natal dan tahun baru. Kalau Natal tahun baru ya biasanya ya yang cari cuan untuk belanja dan segala macam. Kita ngomongin habit manusia secara psikologi ya, mereka butuh uang. Nah uang yang nabung di BTC entah itu mungkin kecil-kecil, tapi kalau secara banyak orangnya juga masif ya, tetap bakalan berpengaruh ke market. Yang kemungkinan bakalan dijual juga stoknya. Nah ini kemungkinan besar dia akan mantul di sini dulu, baru nanti koreksinya ke atas. Tapi untuk Om J sendiri pagi hari ini untuk XAU, untuk BTC, nah untuk BTC untuk USD JPY tadi udah kita share, dan untuk GU Euro dan itu sudah sama.
Untuk XTI sendiri gimana Om J? Untuk XTI sendiri balik lagi dia masih turun ya, masih terjadi sideways, belum ada konfirmasi dari OPEC juga, masih begitu-begitu aja. Dan kita lihat untuk XAU sendiri dia masih seharusnya udah buka ya, harusnya udah buka tapi candle masih belum bergerak. Akan tetapi untuk USD JPY pagi hari ini dia ini tumben nih masih belum, baru mulai bergerak ya. Nah ini candlenya belum berganti, baru berganti di jam 6 pagi ini baru buka nih, baru buka juga dari jam 6, jam 4 dan jam 5 tadi harusnya buka. Ini kemungkinan besar kalau kita melihat secara daily, dia yang langsung turun ke bawah. Nah ini tinggal kita lihat nih, apakah dia akan respect di sini? Kalau dia memang respect di sini ya kita ambil aja, sikat lagi, buy lagi ya, karena kita udah melihat ini kemungkinan besar untuk UJ sendiri dia masih ngincer yang atasnya lagi. Kalau saya pribadi mungkin saya akan ngincer di sini nih untuk pucuk di atas ini, yang dimana di sini saya bisa melakukan short selling dulu sebelum dia nanti naik ke pucuk atas ini lagi gitu ya. Ini untuk zona pagi hari ini untuk USD JPY. Untuk kalau misalnya teman-teman mau ngebuy, ini udah perfect banget, cantik bahasanya ya. Tinggal teman-teman silahkan mau ngebuy di sini atau mungkin mau ngebuy kalau misalnya mau aman lagi, mau safety ya bisa cari di sini di zona yang lebih aman ya kan, dengan SL-nya teman-teman sendiri yang menentukan. Dan ini kemungkinan besar USD JPY masih bakalan terus naik. Untuk UJ untuk SAU-nya ya itu masih turun guys, masih turun karena kemarin kita udah ngobrol, udah ngomong dari tanggal 16 kemungkinan besar sampai 2600, bahkan kemarin Om J juga ngomong 2600, ya dilalah ternyata malah touch 2600 duluan. Jadi ya wes, begitulah untuk hari ini. Untuk hari ini kemungkinan besar target SAU masih nggak akan kemana-mana. Balik lagi dia hari ini hari Jumat. Kalaupun dia turun pun sampai di 0,5 saja di 578. Kalaupun dia koreksi sampai di 2600. Kalau teman-teman mau cari zona buy sekarang, mungkin kalau market hari ini kita lihat saja, kalau opennya dia mungkin terjadi gap sedikit di sini, teman-teman bisa ambil buy mungkin sampai ke 2600. Tapi kalau misalnya enggak ya wes, teman-teman holding sampai ke holding sell-nya terus sampai untuk TP terdekat di 2578. Jadi congratulations Om J ngukur dulu untuk hari ini sebelum kita closing. Hari ini berarti total sudah 740 pip dari tanggal 16 ya buat teman-teman ya. Untuk yang buy sell berarti harusnya sudah lebih. So congratulations buat teman-teman semua. Balik lagi kenapa Om J pengennya cepet-cepet aja biar kalian itu bisa paham untuk outlook daily market hari ini seperti apa dan gimana trading secara cepat dan secara tepat. Kalau cepat doang, bagus doang, tapi nggak tepat ya buat apa. Jadi untuk trennya seperti itu untuk hari ini biasanya masih tetap sama, belum ada perubahan sama sekali, belum ada berita-berita yang juga signifikan dari market. Hanya tadi malam di mana The Federal Reserve memangkas suku bunga 25 basis point. Dan berita paling lucu semalam adalah yaitu banyak trader TikTok MC atau margin call kehabisan uangnya, koar-koar mencari validasi dan lain-lain, teriak-teriak penipuan market, padahal bukan penipuan, hanya tetapi mereka tidak bisa memahami institutional market gitu ya. Nah balik lagi, jangan lupa journaling guys untuk di horizonfx.id. Teman-teman tinggal journaling aja, join masuk ke horizonfx.id, register journaling data teman-teman semua. Dan balik lagi ini banyak banget toolsnya, kayak ada liquidity outlook, ada signal, ada horizonfx, tinggal use aja, gunain teman-teman dan wajibkan taat buat teman-teman semuanya. Oke, untuk gold kita melihat untuk liquidity untuk daily banyak banget buyer resnya ya, karena banyak yang revenge buy tapi ternyata banyak yang ke liquid. Itu tadi kenapa Om J bilang yaitu sentimennya. Untuk pagi hari ini juga masih terjadi, belum ada perubahan sama sekali. Tapi untuk daily kemungkinan besar masih ada 1 jam sebelum dia perubahan dan market open, yang dimana kemungkinan besar untuk sell untuk ini dia kemungkinan besar untuk hari ini akan terjadi lebih sentimennya merah. Dimana kalau sentimennya merah biasanya akan terjadi koreksi dikit untuk naik ke atas dulu. Sama seperti GBP USD, UK 100, USD JP masih sell. Dan ini kemungkinan besar masih continuous terus sampai naik ke atas. Yes. Oke, jadi buat daily outlook hari ini gitu aja. Teman-teman udah pada paham semua, udah tahu semua. Sorry agak lama buat hari ini, dan congratulations yang udah profit banyak buat teman-teman semuanya yang ada di grup. Tinggal yang mau sharing-sharing, yang mau ini tinggal tanyain aja di grup Telegram terutama ya, karena kita ramainya di Telegram. Jadi silakan buat teman-teman, congratulations, dan balik lagi bersyukur berapapun yang teman-teman dapat, jangan lihat besar kecilnya tetapi nikmati, syukuri karena itu hasil dari keringat teman-teman semuanya. So buat hari ini market daily outlook begitu saja. Om J pamit dulu. Bye bye.